Gerundung! Gerundung di mana kau, Gerundung? Gede Gerundung! Pasti kau bersembunyi di sekitar ini, Dong. Aku tahu itu. Dong, jadi manusia jangan pengecut. Jangan pengecut. Dong, aku ini Kimade Asman. Dong, jangan kau terlalu melarikan diri dari kenyataan hidup, Dong. Hidup itu mesti dihadapi. Dan kau jangan terlalu menuruti perintah menegara majikanmu yang cerewet dan genit itu. Jadi, kamu harus percaya pada hidupmu. Jadi hidup harus dihadapi, Dong. Bukan malah dihindari. Gerundung. Dong. Kata orang, hidup itu adalah perjuangan. Maka berjuanglah semaksimal mungkin untuk meraih cita-citamu. Dan kata orang juga, hidup itu adalah perjalanan. Maka jalani saja hidupmu seperti air yang mengalir. Dan juga kata orang tua kita, hidup itu adalah permainan. Maka bermain-mainlah kamu sesuka hatimu dalam hidupmu. Tapi jangan sampai kamu yang dipermainkan oleh hidup, dong. Itu ini Kimade Asman. Biarpun namaku Semang, tapi aku tetap manis, semanis gula batu dalam menjalani hidup ini, dong. Oh ya, aku lupa, dong. Aku diberi tugas oleh Ide Gede Swambe untuk menunggu seorang perempuan yang akan datang di pertigaan jalan desa. Dan kemudian aku harus mengantarkannya pada Ide Gede di warungnya Menegara. Tumben ya, Ide Gede itu berbicara mengenai perempuan. Perempuan. Oh, kau makhluk ajaib dan gaib. Tapi siapa ya perempuan itu yang akan datang ya? Ide Gede ini seorang pengusaha sukses, seorang pengusaha muda yang sangat sukses. Pantas dia menjadi pujaan daripada gadis-gadis di desa kita ini, dong. Dan kalau tahu kok Ninegari, anak majikanmu itu Ninegari, itu sangat jatuh hati padanya. Tapi Ide Gede tidak pernah memperdulikannya. Ibunya apalagi Ninegari, dia itu sudah berusaha mengambil hati Ide Gede, tapi tidak pernah Ide Gede memperdulikannya. Ide Gede itu tetap dingin saja. Sekarang biar tahu dia Ninegari. Padahal ya Ninegari itu seorang gadis yang cantik. Banyak pemuda-pemuda dari kota Singaraja, bahkan di luar Bingin Banjar, itu datang ke Bingin Banjar untuk bertemu dengan Ninegari. Kemudian setelah bertemu, dia tergila-gila ingin mencumbunya. Sekarang biar tahu biar tahu rasa Ninegari. Lihat saja nanti. Aduh, aku hampir lupa, dong. Aku harus menunggu seorang wanita. Sekarang aku akan ke pertigaan jalan desa. Siapa perempuan itu ya? Sekarang aku akan ke pertigaan desa dan mengantarkannya ke warung Menegara. Oh, perempuan. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Perempuan.
cerdas mengurus warung ini agar lebih bersih, lebih rapi, dan lebih menarik. Agar semakin banyak orang yang datang tertarik menjadi pelanggan kita. Bukan hanya mereka dari desa tetangga, tapi juga dari pemerintah. Kita harus memberikan pelayanan plus kepada mereka yang namanya excellent service. Warung kita boleh berpenampilan kaki 5, tapi servisnya harus bintang 5. Kemarin Ibu Stiwade Tusan bilang akan lebih sering lagi datang kemari. Demikian juga Ide Gede Slamba dan yang lain-lain. Dan kalau Gerundong, jangan kamu pura-pura tidak mendengar ya sambil bekerja di dalam sana. Kamu harus ingat ini. Kamu harus lebih giat lagi menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban warung ini dong. Kamu harus bangga merangkap jabatan sebagai supervisor housekeeping dan kepala security. Dan kau Negari, kau anak meme yang menjadi daya tarik dan pesona warung ini. Kamu harus berdandan dan berhias agar lebih memikat. Bagaimana? Mengerti maksud Meme? Mengerti Meme? Sudah, turuti saja apa kata Meme ini. Meme sudah berpengalaman makan asam garam dan pahit getirnya hidup ini. Sesungguhnya hidup ini hanyalah suatu permainan. Yes, life is just a game. So, play the game. You understand? Maka, pintar-pintarlah kita bermain. Maka, percayalah, semuanya pasti akan lancar, jar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ide Gede rupanya yang datang. Raja Raut. Silakan duduk, Ratu. Ataupun apa Gade hari ini, Ratu? Saya baik-baik saja. Wah, Warung Meme semakin bersih dan indah saja. ini semua kan seperti kata peribahasa. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bukankah demikian? Ratu sendiri nampak lebih cerah dan segar hari ini. Ada apa gerangan Niki? Kalau saya biasa-biasa saja. Kedatangan saya kemari ingin menyelesaikan sisa pekerjaan kemarin. Karena besok lusa saya harus sudah berkeliling lagi. Ke Kuris, Jembrana, lalu ke Banyuwangi. Oh iya Negara. Boleh saya minta kopinya? Baik, Ratu. Baik, Ratu. Ratu Dewi. Kenapa Ide Gede jarang sekali datang kemari? Apa Ide Gede lebih suka berbelanja di warungnya Pandaru? Apa kopi di sana lebih enak? Oh, tentu tidak, Negari. Bagi saya sama saja enaknya. Saya hanya suka berkeliling
untuk mencari suasana lain dan berbagi cerita kepada orang yang berbeda. Engkau rupanya tidak suka kalau aku makan minum di sana. Oh, tidak. Bukan begitu. Tapi kalau Ide Gede lebih sering datang kemari, kan saya lebih senang dan bahagia. Karena saya pasti lebih sering bertemu dan bercakap dengan Ide Gede. Silakan minum. Waduh, Ide Gede sudah lebih dulu tiba di sini rupanya. Asapun napi ganda anak muda. Iya, Rahajeng baik-baik saja. Ratu Asapun Nafika. Rupanya banyak urusan kepolisian akhir-akhir ini. Saya baru datang dari Singaraja. Banyak urusan di kantor. Banyak orang tahu dulu desa-desa di sekitar sini sering terjadi kerusuhan. Tapi semenjak saya ditempatkan di Temukus ini, banyaklah berkurang tindak perilaku kejahatan. Seperti kejadian pembunuhan di Sidetape dan Pedang. Saya yang berhasil mengungkap pembunuh. Juga kasus pencurian di toko-toko. Seperti di toko Angkyongko. Saya yang berhasil menangkap pencurinya. Memang hanya polisi yang mau bekerja keras lah yang bisa menjadikan negeri ini menjadi aman. Kabarnya atas keberhasilan saya itu, pemerintah akan mengangkat saya menjadi penggawa di mana? Di Sawan atau di Jekun? bukan di Buleleng, Di Buku Karangasem? bukan juga, tapi di Manggis Karangasem. Apa benar itu, Ratu? Kenapa kami tidak tahu? Lalu kemana perginya punggawa yang di Manggis itu? Kakaknya sudah meninggal. Meninggal? Kapan, Ratu? Kenapa saya tidak tahu? Padahal ia kan kerabat dekat kami juga. Saya juga tidak terlalu tahu persis tentang hal itu. Terserah pemerintah lah saya mau ditempatkan di mana. Tapi ngomong-ngomong, berapa butir kelapa yang berhasil Ide Gede petik hari ini? Ya, saya kira-kira begini. Saya juga mau jadi pegawai. Tetapi mana mau pemerintah mengangkat orang bodoh seperti saya ini yang kurang sekolah. Tapi jika saya pandai dan cakap untuk menjadi seorang pegawai, sudah tentu saya sudah dulu menjadi seorang pegawai. Ide gede benar. Memang hanya orang-orang yang pintar dan pandai sajalah yang bisa bekerja sebagai pegawai pemerintah. Kau dengar itu, negara? Lagi pula, saya sudah merasa bersyukur dan menikmati pekerjaan saya yang sudah memberikan saya penghidupan dan kebahagiaan yang lebih daripada itu. Bukankah seperti kata orang bijak, bahwa pekerjaan mencangkul mengolah tanah di sawah dan di kebun sama mulianya dengan pekerjaan seorang juru tulis di kantor pemerintah. Asal dikerjakan dengan sepenuh hati dan rasa bersyukur, pastilah sama hasilnya. Lagi pula, banyak sudah orang bersekolah tinggi-tinggi, tetapi setelah tamat harus kesana kemari membawa ijazah untuk mendapatkan kerja. Bahkan tidak sedikit, bahkan harus menombok untuk mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintah. Jika ada orang yang sanggup menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,
sepantasnya lah dihargai. Bukan demikian? Ratu, maukah saya ambilkan kopi dan kuenya lagi? Swastiastu. Maaf yang mengganggu pembicaraan Ratu. Ida Gede, wanita yang Tiang tunggu telah datang. Dia ada di depan. Iring Ida Gede. Permisi. Maaf Ratu, saya permisi sebentar. Iya, Kak. Sukreni, benar juga engkau datang hari ini. Sebelumnya aku ragu. Betapa tidak? Antara Binging Banjah dan Manggis Karangasem begitu amat jauh. Tetapi senyatanya engkau benar-benar telah tiba hari ini di sini. Betapa bahagianya. Loh, selamat datang di bulannya. Oh iya, dengan siapa engkau datang? Dengan Ki Baper. Baper menunggu di luar sana, di jalan raya. Jika saya sudah bertemu Ratu, disuruhnya saya matur, mempersilakan Ratu untuk menemuinya di sana. Ya, tapi tidak lebih baik kah dia datang kemari? Nanti bersama-sama kita pulang ke kami. Bapak tidak berani meninggalkan barang-barangnya di Dokar, Ratu. Ya, cuma saya ingin tahu apa perlunya Ibape dan kamu datang jauh-jauh dari Manggis Karangasem untuk menemui saya di sini. Kami datang kemari untuk minta pertimbangan dan pertolongan Ratu tentang perkara warisan orang tua yang rumit antara Ibape dengan saudaranya, dengan adiknya Made Sudane. Ratu kan sudah tahu bahwa Made Sudane itu sudah berpindah keyakinan. Tetapi sekarang dia malah menuntut bagian hak atas warisan orang tua. Sementara Ika Kyang dan yang lainnya masih belum selesai dibuatkan upacara pengabenan. Kata Ibape bahwa Made Sudane sudah tidak berhak atas warisan orang tua. Itu karena yang pertama, ia yang meninggalkan warisan itu, kemudian Kakyang belum diaben. Apa benar demikian, Ratu? Iya, saya pikir memang benar demikian. Cuma, loh, tidak kusangka engkau dapat bertutur kata sedemikian seksamanya. Ratu bisa saja memuji. Saya ini masih harus banyak belajar. Belajar budaya, adat, dan agama. Saya pun ingin belajar dari Ratu yang seperti kata Ibape, Ratu yang masih muda, senantiasa tenang dan bijaksana dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sulit dan rumit. Maka dari itulah kami perlukan untuk datang kemari menemui Ratu. Waduh, Gede asik sekali lupa percakapannya. Maaf kalau saya mengganggu. Tapi mengapa tidak duduk di sana dan berbincang bersama saya? Siapa gadis ini, Gede? Oh iya Ratu, ini Nilo Sukreni dari Manggis Karangasem. Ia barusan datang bersama ayahnya yang sedang menunggu kami di jalan raya. Maaf Ratu, Titiang harus segera balik ke Kaliangan.
karena masih banyak hal yang harus kami percakapkan. Oh, baik, kebetulan saya juga masih banyak pekerjaan di kantor. Saya dululah. Ide Gede? Tidakkah Ide Gede kembali lagi nanti? Belum tahu kapan aku akan kembali. Maaf, saya harus pergi. Permisi. Kalau tidak salah, saya menghitung sudah hampir 5 purnama Ratu tidak datang berkunjung ke Manggis. Ingatkah Ratu dengan kebun salak di mana kita biasa berjalan-jalan dan bercakap-cakap tentang apa saja yang menarik perhatian kita? Sebentar lagi musim petik akan tiba. Saatnya pula Ratu harus datang berkunjung ke Manggis untuk memetik buah salak bersama. Oh ya, tentu loh Supremi. Saya pun sudah rindu datang ke Manggis untuk melihat suburnya kebun salak di sana. Buah-buah salak itu pun pasti sudah menunggu untuk kita petik dengan tangan-tangan kita sendiri. Tentu buahnya terasa manis, semanis gadis Manggis muda Supremi. Ratu selalu saja suka merayu. Loh, lihatlah, sepasang tupai muda yang sedang bermesraan di pohon sebelah sana. Mereka tampak begitu bahagia, sebahagia. Sebahagia siapa, Ratu? Tentu sebahagia kita. Nong, Grundong. Lihat sepasang tupai tua yang berbaring lesu di atas pohon kelapa itu, Nong. Mereka juga rupanya sudah berjanji akan sehidup semati. Satu hidup, satu bangke. Tidak terasa 2 bulan sudah berlalu. Beberapa peristiwa terjadi di warung ini. Adapun I Gusti Madetusan, sang mantri polisi yang galak itu, sudah berhasil aku jinakkan. Dia kini menjadi sangat pemurah dan sering memberi negari hadiah. Tak kusangka Negari itu ternyata sudah dapat aku andalkan. Dia kini sudah semakin lihai dalam merayu dan bersandiwara. Tidak sia-sialah aku mendidik dan melatihnya selama ini. Kini warungku sudah semakin populer dan semakin banyak orang yang datang kemari, terlebih pada hari Minggu. Tapi kenapa hatiku selalu merasa cemas dan gelisah ketika tempo hari datang seorang gadis muda yang ramah cantik yang berasal dari desa Manggis yang bernama
Nilo Sukreni. Kuakui semenjak kedatangannya selalu mengganggu ketenanganku. Jangan sampai ia tinggal di desa dingin Banjak ini. Apalagi sampai ikut membuka warung atau bekerja di warung Pandara. Si dua bangka itu bisa menjadi saingan berat nantinya. Oh iya. Tabunganku kini sudah mulai membukit dan sebentar lagi sudah cukup untuk membeli kebun kelapa pendanit itu. Wow! Sebentar lagi Mendegara akan dikenal sebagai pemilik kebun kelapa yang luas dan makmur. Tidak sia-sialah kedatangan dan kerja kerasku selama bertahun-tahun di desa ini. Ya, desa Dingin Banjak. Dingin Banjak, kau desa pembawa berkah. Negara sebentar lagi akan menjadi orang kaya. Menegara, kau memang perempuan mujur, cerdik, licik, pandai bermain, cantik, serta menggelitik bagai burung gelatik. Menegara. Menegara, apa yang sedang kau lakukan? Tertawa girang sendiri. Aku datang kemari hendak berbicara denganmu. Maaf, Etienne tidak tahu Ratu sudah ada di sini. Apa yang bisa dikatakan untukku? Aku katakan kepadamu, aku tidak suka melihat Minegari anakmu itu yang sudah aku miliki masih melayani orang lain dengan senyum-senyum menggoda. Aku katakan kepadamu, aku ini laki-laki pencemburu. Aku tidak suka Minegari melakukan itu. Ratu, tapi kalau tidak demikian caranya, mana mungkin apabila dengan bermuka masam tentu tidak akan menarik. Aku tidak suka itu. Siapa yang sudah memiliki dirinya? Benar, Ratu yang akan mempunyainya. Sudah aku miliki Menegara. Mengapa akan lagi kau katakan? Sudah berapa banyak uang aku berikan untuk memperbaiki warung, membeli perabotannya. Belum lagi uang belanja dan hadiah-hadiah yang tidak sedikit itu. Tapi Ratu belum mempunyainya. Untuk itulah aku datang kemari, agar memperlekas perkara ini biar cepat selesai. Daripada nanti dia kena orang lain, berapa besar nanti kerugian. Uang habis, gadis hilang. Mana bisa, Ratu? Kalau saya yang memegang, takkan hilang. Benar, dia boleh dipandang, tapi dipegang jangan. Habis? Bilakah? Kapan? Sampai dia jatuh cinta kepada orang lain begitu? Begini, Ratu. Bila Ratu sudah menjadikannya sebagai istri Ratu. Itu kan Tidak. Bila Ratu sudah menjadikannya sebagai istri yang sah, Ratu boleh membawanya kapan saja Ratu mau.
Ratu, sesungguhnya mereka itu bukanlah tandingan Ratu, terlalu jauh. 100 dibanding 1. Itulah timbangannya. Ratu seorang mantri polisi yang gagah, berwibawa, berpangkat, dan sudah, Nak. Kamu tidak tahu kan? Negari, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Mulai besok, janganlah lagi kau melayani orang lain. Biar ibumu saja yang melayani dia. Atau boleh, aku bawa lari dia sekarang atau besok. Biar sekalian aku kawini, biar menjadi istriku yang sah. Negari, demikian permintaan Ratu Mantri. Maukah engkau, Nak? Sudah galih perempuan kawin, dan engkau sudah Meme serahkan. Tapi sayang, kamu masih bodoh, belum pandai menyelenggarakan rumah tangga dan mengurus suami. Meme kira barang setahun lagi. Tidak, Benegal. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Permisi. Maaf kalau kedatangan kami telah mengganggu. Boleh saya bertanya? Adakah Ida Gede Swambe telah dapat datang kemari hari ini? Lo keren rupanya. Iya, Mei. Ide Gede belum dapat datang. Biasanya agak siang barulah kemari. Lo beristirahatlah dulu. Lo pasti sudah lelah sekali dari perjalanan jauh. Dari desa Manggis ke desa Dingin Banca. Duduklah lo, biar di negara suguhkan minuman. Ratu Mantri, maafkan yang baru datang menyapa. Mimi, siapakah mereka yang baru datang ini? Itu nih Sukreni dan saya Sudiane, saudara sepupunya Lu Supremi. Kami datang hendak bertemu dengan Ida Gede Swambe. tapi Ida Gede belum datang. Biasanya agak siang barulah kemari. Negara, kau temanilah mereka. Boleh kau ajak ke ambil belakang atau di balai setempat di kebun kelapa. Baik, Mimi. Kalau boleh Nenek tahu, ada perlu apa lo datang jauh-jauh kemari? Begini, Mei. Kami disuruh Ibape untuk menemui Ida Gede, menyampaikan undangan. Keluarga kami akan mengadakan upacara ngaben bulan depan, Mei. Oh begitu, ngaben. Kalau begitu, kami pergi ke belakang dulu. Di sana kita bisa lebih luasan untuk bercakap. Ratu, Meme, kami permisi dulu. Mari. Menegara, Ada apa, Ratu? benar seperti apa yang kau katakan. Negari belumlah pandai benar perihal berumah tangga. Baiklah, aku beri kau tempo 1 tahun lagi. Ajarilah Negari supaya pandai melayani suami. Tapi apa, Ratu? Tapi Tapi apa? Katakan saja, kenapa Ratu ragu-ragu begitu? tapi tolonglah, bagaimana caranya agar gadis itu dapat aku peroleh? Gadis yang mana yang Ratu maksudkan?
Masa kau tidak mengerti maksudku? Itu Lusukreni. Itu rupanya. Jadi secepat itu sudah Ratu lupa kepada Ninegari. Oh, bukan. Tidak, Menegari. Ini hanya untuk sementara. Sampai aku mengawini anakmu. Dasar Ratu mantri polisi yang... Mantri polisi yang bagaimana aku ini, Menegari? Tidak. Tapi apa? Tapi bagaimana saya bisa melakukan perbuatan seperti itu? Tidaklah mungkin rasanya. Aku percaya kepadamu. Kau pasti bisa melakukannya. Tolonglah. Aku berjanji akan memberikanmu hadiah dalam jumlah yang besar. Jadi apa akal kita? Gadis itu terlalu halus budi pekertinya. Tidaklah mungkin rasanya dijerat sedemikian rupa. Tapi apalagi sampai diketahui oleh Ida Gede Swamba perbuatan kita itu, tentu ia akan marah besar dan melarang para pekerja serta pemanjat kelapanya makan, minum, berbelanja di sini. Bisa celakalah jadinya. Apa pedulinya Ida Gede ikut campur urusan kita? Dari dulu aku sebenarnya tidak suka dengan anak muda preman itu. Dia datang kemari bukan hanya untuk makan atau minum, tapi dia punya niat lain. Dia ingin memikat Ninegari. Tidak. Pemuda itu tidak mungkin mencintai Ninegari. Ninegari gadis yang bodoh, tidak sepadan dengan dia. Jadi maksudmu kalau Ninegari jatuh cinta kepada dia akan kau berikan begitu? Ya tidak. Ninegari tidak akan mungkin cinta pada Ida Gede Swamba. Dia hanya orang biasa, tidak berpangkat sebagai ratu. Dan sekalipun Ninegari cinta kepadanya, masa saya biarkan dia kawin dengan orang yang tidak berpangkat? Jadi apa akalmu sekarang agar gadis itu dapat aku peroleh? Belum ada akal gitu. Tapi baiklah, yang akan mencoba menolong Ratu. Tapi janganlah Ratu lupa kepada Menegari ini dan juga janji Ratu tadi. Baik, aku percaya kepadamu, Menegari. Sebentar, sudah dapat akal pikir. Nanti malam, cobalah Ratu datang kembali kemari. Sekarang pergilah dulu. Dia akan mencoba menolong Ratu sebisa mungkin. Karena Ratu sudah terlalu baik pada kami. Ya, sekarang pergi saja Ratu dulu. Kamu memang baik sekali. Baik, aku pergi sekarang. Nanti malam, aku pasti datang kemari lagi. Tidak akan pernah lagi datang kemari, sehingga tidak ada lagi lawannya untuk bersaing. Sudah akrab benar kalian rupanya. Sudah bagai bersaudara saja layaknya. Iya, Meme. Kami sudah sangat akrab, seperti orang bersaudara yang sudah lama tidak bertemu. Bahkan Lusukreni mengundang kita untuk datang ke Manggis menghadiri upacara pengabenan bulan depan. Tentu kita senang ya, Meme. Iya, ya tentu. Lusukreni, tadi Ibu Jane datang dan mengatakan bahwa Ida Gede Swamba masih ada di Banyuwangi. Mungkin 2 atau 3 hari lagi baru akan sampai di sini.
Jadi katanya lo tidak perlu ke Kalianget. Sebaiknya lo menginap saja di sini karena di Kalianget tidak ada siapa-siapa. Grill Kalianget dan rumah nenek ini tidak jauh berbeda benar. Ide Gede Suambo sudah sering datang kemari, makan, minum di warung nenek ini, dan sudah menganggap Negari sebagai saudaranya. Jadi, lo tidurlah di sini bersama Negari, biar isi Duyane tidur bersama Negara di kebun sana. Bagaimana? Iya, benar sebagaimana kata Mimi. Bermalamlah lo di sini. Nanti kita berjalan-jalan di kebun kelapa. Saya hendak petikkan lo buah kelapa muda yang airnya segar. Sesegar wajah ayu mulu. Benar, Molo. Mau kan Molo menginap di sini barang semalam saja? Sebentar lagi hari sudah sore. Jadi ajaklah Nilo Supreni mandi dan kemudian makan. Kami sangat berterima kasih atas kebaikan hati Mimi, Negara, dan Negari. Bagaimana kami bisa menolaknya, Mi? Bila demikian, Lu, sekarang biar Meme siapkan tempat tidur untukmu dan Negari siapkan makanan yang enak. Ya, silakan. Kok di sana, Nan? Gadis itu pasti sudah tertidur pulas. Tunggulah sebentar, Ratu. Biar yang lihat dulu di dalam. Dan akan nanti yang bangunkan Negari agar pindah di kamar sebelah. Tunggu sebentar. Negari sudah pindah ke kamar sebelah dan Nilo Supreni sudah tidur dengan amat pulasnya. Kalau begitu, aku boleh masuk sekarang. Kalau semuanya berjalan lancar dan memuaskan, hadiah akan ku tambah buat. Aku masuk dulu. Dasar buaya! Buas bernafsu tidak sabar hendak segera menerkam masalah. Tapi baguslah, biar Nilo Supreni hancur, rusak, dan ternoda serta menantu malu. Agar ia tidak pernah lagi datang kemari. Sehingga tidak ada lagi sainganku. Sudiana, aku tidak pernah merasa sebahagia hari ini. Sungguh, kau datang membawa kabar bahagia. Jadi sesungguhnya Imeme berasal dari desa Seraja Karangasem. Tapi, kenapa ya? Meme tidak pernah bercerita tentang masa lalunya pada kami anak-anaknya. Mungkin ia menunggu hari baik, atau barangkali ia akan menceritakannya hari ini. Benarkah? Benar juga, Sudiana. Mungkin hari ini adalah hari baik yang sudah ditunggu-tunggu itu. Betapa kaget dan senangnya Negari nanti. Benar, Negara. Antara desa Mangis di Karangsem sana dan desa Begin Banjah di Buleleng sini, pasti akan terasa lebih dekat. Kelihatan kali Pak. Nilo Supreni dan aku pasti akan lebih sering datang kemari.
Dan kamu negari pasti akan lebih sering datang ke Desa Manggis Karangasem. Iya benar juga kamu Sudiana. Keluarga kita bertambah besar dan bahagia. Bagaimana kalau kita panggil saja mereka? Tapi gimana mau Sukreni? Panggillah agar segera datang dan berdiri di sampingmu Negari. Akan nampak kalian mirip benar sebagai pinang di belah dua. Mimi, janganlah berpura-pura. Negari, belum tahukah engkau siapa sebenarnya Mbok Sukreni? Mimi betul-betul tidak mengerti apa maksudmu Negara. Benar beli negara? Maksudnya apa? Ceritakanlah. Begini nih, Negari. Semalam Sudiana berkisah panjang tentang riwayat Meme, bahwa sebelum Meme datang ke Bingin Banjak ini, Meme sudah pernah kawin dan mendapatkan anak perempuan. Siapa namanya Me? Itu perihal lama, tidak perlu dibangkit-bangkitkan kembali Negara. Sudah 18 tahun ya Me. Tapi Meme pasti masih ingat nama anak Meme itu. Siapa namanya? Niwi. Dan kemudian Meme kawin lagi serta datang kemari. Di sini lahir aku dan Negari bukan? Lalu siapa nama laki Meme yang dahulu itu? Panwidi. Nama bujangnya Panrakun. Benarkah itu namanya? Aduhai Meme, jika Sudiana tidak bermalam di kubuku, takkan pernah ku ketahui seluk-beluk perkara ini. Meme dan Negari berbahagialah, sebab sudah bertemu dengan anak dan saudara. Tidak. Meme, Sukreni itu adalah anak Meme dengan suami Meme yang dahulu. Tidak. Namanya diganti oleh suami Meme itu sedemikian agar ia lupa kepada Meme. Tidak Siapa aku mesti bertanya? Kepada langit, bumikah atau kepada angin? Thank you.